Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu di Syihab dan Syihab. Saya Najwa sama Abiku Rash. Abiku, Alhamdulillah. sehat Ma. Abiku? Alhamdulillah sehat orang tua. Sehat, doain terus sehat ya teman-teman. Abi, panjang umur satu walafiat. Amin. Abiku, lagi rame soal Habib. Beberapa kali sih rame soal Habib. Cuma yang sekarang Nana mau kita bahas soal itu di Syihab-Syihab ini. Habib atau orang yang memiliki garis keturunan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ramai jadi pusat perhatian netizen, bahkan ada yang juga jadi kontroversi dan pro kontra di mana-mana soal Habib ini atau orang yang dipercaya memiliki garis keturunan dengan Nabi. Tapi memang kedudukannya seperti apa, Bi? Memang ya ada orang-orang yang punya garis keturunan langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada. Buya Hamka juga dulu pernah bicara bahwa itu ada, di Indonesia ada. Sekarang begini, kita lihat. Memang ada bangsa-bangsa, ada masyarakat yang memberikan perhatian yang besar menyangkut garis keturunan. Kita berkata sekarang, ratu-ratu Inggris itu ada garis keturunannya. Nah, demikian juga halnya dengan Nabi, itu ada garis keturunannya, ya kan? Hanya memang ada beberapa istilah, ahlal bait, ada istilah al-qurba, kerabat, dan lain-lain sebagainya. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa garis keturunan, dinamai garis keturunan Nabi itu adalah anak cucu beliau melalui Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang berkata itu kan dari Fatimah, mestinya kan garis keturunan dari laki-laki. Dijawab begini, Nabi menjadikan itu dari Fatimah karena Nabi Isa pun dinamai putra Maryam. Ya, banyak itu orang-orang Yahudi itu tidak mengakui orang Yahudi kecuali kalau dari keturunan wanita, bukan laki-laki. Itu sebabnya dia tidak akui sebagai anak keturunan Ibrahim. Jadi ada, itu terpelihara. Memang orang berkata apa buktinya? Bukti yang paling konkret adalah sejarah. Di mana-mana ada. Di Iran itu bisa diketahui ini orang garis keturunan atau tidak karena ada pakaiannya serban hitam. Nah, tetapi kita tidak ingin menjadikan garis keturunan ini sebagai suatu keistimewaan yang melebihi kewajaran. Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd." Jangan saling iri menghendaki apa keistimewaan orang itu Anda miliki pula. Tetapi karena dia keistimewaan, setiap keistimewaan punya konsekuensi, punya kewajiban. Kalau kewajiban itu tidak terpenuhi, maka garis keturunan yang dimilikinya tidak akan ada artinya. Kata Nabi Nuh punya anak, garis keturunannya ada, tapi Allah menyatakan innahu amalun ghairu salih. Dia punya pekerjaan tidak diakui dia oleh Tuhan sebagai garis keturunannya. Tuhan menjanjikan, wahai Nuh, saya akan selamatkan kamu dan keluargamu. Waktu anaknya sudah tenggelam, wahai Tuhan, anakku dari keluargaku. Bukan. Jadi ada konsekuensinya. Dari sini kemudian garis keturunan ini terpelihara yang mestinya ikut terpelihara sifat-sifat baik itu. Kenapa garis keturunan itu menjadi penting? Karena ada pengaruh fisik dan psikis orang tua kepada anaknya. Sebabnya ada buku namanya Child Between Heredity and Education. Apa yang lebih berpengaruh? Yang jelas ada pengaruh dari ayah, kakek, dan sebagainya. Sehingga ini ada keistimewaannya. Ya kan? Dari sini kemudian ada orang-orang, termasuk di Indonesia ini, ada garis keturunannya dan itu terpelihara. Sampai sekarang, Bi? Sampai sekarang terpelihara, ada kantor khusus yang ini. Agama memang memerintahkan untuk memelihara itu. Oke. Jadi, tapi konsekuensinya
apa sifat-sifatnya sesuai dengan itu. Mereka yang datang ke Indonesia ini itu umumnya datang dari Hadramaut. Kakeknya sebelum sampai ke Hadramaut tadinya ada di Irak. Kemudian dia berhijrah dari Irak. Berhijrah dari Irak bukan untuk mencari nafkah ke Hadramaut. Karena dia kaya raya di Irak. Hadramaut gersang. Tapi dia datang untuk mengajarkan agama. Untuk mempersatukan masyarakat. Putra-putranya melanjutkan misinya sampai kepada seorang yang dinamai Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam ini sosok yang diistilahkan mematahkan pedang. Kami tidak akan melakukan kekerasan apapun. Kami berdakwah dengan akhlak yang baik. Keturunannya inilah sebagian yang datang ke Indonesia. Bukan untuk mencari nafkah. Untuk menyebarkan Islam. Untuk menyebarkan Islam. Tidak dengan pedang. Tidak dengan pedang, tidak dengan kekerasan. Mereka tidak bisa berbahasa daerah Indonesia, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, tetapi bagaimana mereka bisa mempengaruhi masyarakat melalui akhlaknya. Jadi tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal makian. Nah, inilah yang berlanjut. Mereka berdakwah di sini sampai meninggalkan keluarganya. Sampai di Indonesia, orang-orang Indonesia itu, Jawa, Sumatera, di mana-mana, dinamai akhwal, saudara ibu kami. Penghormatannya, ini saudara ibu kami. Disinilah mereka kawin-mawin, disinilah lantas lahir ini tadi. Garis keturunan yang lain sampai sekarang. Ini yang mestinya mengikuti jalur kakek-kakeknya ini, mengikuti jalur Nabi yang menyebarkan toleransi, yang menyebarkan akhlak. Ya, apa yang terjadi sekarang itu sebahagian kecil sebenarnya yang memberi, boleh jadi, citra yang negatif. Nah, kemudian disambut oleh yang lain dengan cara yang tidak sesuai juga, sehingga terjadi apa yang dinamakan ribut-ribut itu. Ribut-ribut itu. Karena ya yang pertama, ya garis keturunan itu ada. Ya, tapi seharusnya itu justru keistimewaannya adalah ketika ia bisa meneladani akhlak Nabi. Tidak, karena itulah sebabnya orang menamai mereka Habib. Jangan membanggakan diri dengan keturunanmu. Itu di dalam literatur agama ada ungkapan. Bukannya seorang kesatria yang berkata, kakek saya begini, ayah saya begini. Tapi kesatria itu yang berkata, ini saya yang melakukan itu. Ya toh? Jadi boleh berbangga, boleh merasa bersyukur, mempunyai garis keturunan kepada Nabi, tapi jangan tonjolkan itu. Jangan tonjolkan itu, tonjolkanlah akhlakmu, tonjolkanlah kebaikanmu, tonjolkanlah keramatamahanmu. Ini kalau bertengkar, maki ini, maki itu, nuduh ini, nuduh itu sebenarnya bukannya tidak menggambarkan ajaran leluhur, ajaran ini, itu tidak menggambarkan ajaran Islam. Jadi gelar atau atribusi Habib itu tidak seharusnya hanya sekedar gelar formalitas belaka ya, bukan hanya sekedar menyematkan diri sebagai Habib. Kalau Abi pribadi yang diajarkan oleh ayah kakekmu itu, tidak usah kamu yang berkata dirimu Habib. Tidak usah kamu menyatakan dirimu saya profesor, saya doktor. Biar dari kegiatanmu orang berkata, oh ini wajar dinamai Habib, ini wajar jadi profesor. Anak ingat Ami Alwi yang pernah bilang sebetulnya ada inflasi Habib sekarang. Ya, itu sebabnya Habib Abdullah Al-Haddad berkata, jangan memakai pakaian kebesaran Habib kalau akhlakmu tidak tidak mencerminkan itu. Karena itu berdampak negatif buruk. Nah, jadi kita tidak mau ini apa yang terjadi ini menyerang, ini mengakui jasa saya pernah begini. Itu para penganjur agama tidak pernah mengakui jasanya bahwa dia mengislamkan orang. Karena yang mengislamkan itu Tuhan. Allah. Innaka la tahdi man ahbab. Engkau wahai Muhammad tidak bisa mengislamkan orang, menjadikan orang ini. Yang mengislamkan itu Tuhan. Tetapi di sisi lain, yang lain juga jangan berkata, oh ini datang untuk tujuan-tujuan politik, ini datang untuk tujuan ini. Akui juga bahwa mereka punya jasa. Itu baru bisa kita hidup berdampingan dengan baik.
Abiku, tapi apakah memang ada tugas yang khusus di Emban, atau apakah memang keturunan Rasul ini memang punya hal-hal yang spesifik seharusnya dilakukan? Seharusnya dilakukan karena dia menyandang nama Nabi. Ya toh? Sekarang kita mau lihat itu raja-raja di Inggris, kita ambil raja-raja di Inggris, ratu-ratu di Inggris, ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Yeah. Ada, karena dia raja, karena dia ini. Ya. Nah, kalau Anda merasa diri Anda adalah keturunan Nabi, ada tugas-tugas yang Anda harus lakukan. Tugas pertama itu adalah tugas menampakkan akhlak yang luhur. Karena Nabi tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlaknya tidak baik, kalau akhlaknya maki-maki orang, dia tidak melaksanakan fungsinya sebagai ini. Fungsinya adalah teladan. Ya kan? Fungsinya adalah menyelesaikan problem, bukan menjadi sebab dari problem. Apakah memang ada spesifik ayat Al-Quran yang menyebut kita harus mencintai garis keturunan Nabi? Iya. Nabi berkata, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Saya tidak minta upah dari kalian dari apa yang saya lakukan selama ini, kecuali apa? Cintai keluargaku. Apakah karena berangkat dari ayat itu, Bi? Bagaimana kemudian? Dari sekian banyak ayat, Sayyidina Umar berkata, saya lebih senang menjadikan gembira keluarga Nabi daripada keluargaku. Karena itulah tanda terima kasih kita. Nah, tapi di sisi lain, keluarga Nabi juga harus tahu diri dong. Itu sebabnya Habib yang mencintai dan dicintai. Itu artinya? Itu arti Habib. Habib itu karena dia mencintai, sehingga dia dicintai. Kalau cuma mau dicintai, tidak mau mencintai, ya bukan Habib itu dong. Ya kan? Itu pemilihan kata Habib. Itu kenapa Abi, udah pernah ingat Abi banyak yang sempat membahas kenapa Abi nggak mau dipanggil Habib. Saya belum mencintai. Abi mencintai, kalau Nana boleh dong manggil Abi Habib. Kalau Nana boleh, tapi Nana kalau boleh. jadi kalau ada yang mencintai Abi mencintai itu Habib. Iya, itu baru. Kita harus mencintai masyarakat kita. Dan cinta itu tercermin dalam perlakuan kita yang baik. Kalau menegur dengan tegur sapa yang baik, tidak maki, tidak menyerang dan sebagainya. Itulah yang digambarkan oleh para habaib, para leluhur kita ini. Yang boleh jadi sebagian kecil sekarang melupakan itu. Abi, kalau ada yang nanya garis keturunan Abi cerita juga dong di Syihab. Apa itu? Abi, Habib Abdurrahman sebelumnya, kan semuanya kan dari Hadramut. Iya. Nana pernah cerita sih sebetulnya waktu itu ketika diwawancara, cuma kayaknya Abi aja yang cerita, Abi cerita garis keturunan. Iya, tapi jangan lupa, Abi sebagaimana bangga dalam hati dengan garis keturunan ke Sayyidina Ali, Abi juga bangga dengan garis keturunan dari ibu Abi yang dari Bugis. Kita harus begitu dong. Ya kan? Yang lain di Indonesia ini alangkah banyaknya orang-orang yang boleh jadi tidak dikenal sebagai keturunan Nabi, tapi dia keturunan Nabi. Lebih dikenal sebagai raden, raja dan sebagainya. Imam Bonjol? Imam Bonjol, Imam Bonjol itu namanya Abdullah Syahab. Syihab itu. Syihab ya, Imam Bonjol. Ya kan? Tapi tidak menonjol sebagai Habib, sebagai keturunan, sebagai pahlawan nasional. Iya. Pejuang. Sekian banyak dari Wali Songo itu yang itu, tapi Syarif Hidayatullah itu banyak sampai sekarang banyak, tapi mereka membuktikan kecintaannya kepada masyarakat, kecintaannya kepada tempat dia tinggal. Itu Habib. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke jalur leluhur, atau kalau tidak mau berkata jalur leluhur, ajaran akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, siapapun kita. Thank you, Abiku. Habib Quraisy. Anaknya boleh manggil Habib Quraisy, cuma kalau yang lain Abi kadang suka protes, nggak mau dipanggil Habib.
Terima kasih teman-teman. Teman-teman boleh deh yang nonton Shihab. Boleh ya, Bi? Janganlah. Oh, Abi nggak boleh. Kata Abi nggak boleh, nggak apa-apa. Bisik-bisik aja. Assalamualaikum.